Halo gengs, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya. Manga One Piece chapter 1086 sudah resmi rilis di minggu ini. Dan pada chapter ini juga kita akan mengetahui nama dan juga gelar dari masing-masing kelima tetua. Serta kita juga akan melihat pemimpin dari Ksatria Suci yang berasal dari keluarga Vigarland. Namun sebelum kita lanjut, jangan bosan-bosan ya gengs untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi chapternya. Chapter 1086 kita kali ini akan mendapatkan judul Five Elders atau 5 Tetua. Halaman pertama dibuka dengan melanjutkan cerita dari Sabo yang menampilkan situasi ricu di Marinjoa setelah insiden kematian Raja Cobra. Poster dari Sabo dan juga Vivi pun ditampilkan sebagai buronan pemerintah dunia. Kita juga bisa melihat Sabo yang terluka parah dan sedang bersembunyi di kapal milik kerajaan Lulusia. Cerita berpindah ke Kastil Pangea. Di sana, para Gorosei sedang membicarakan tentang nasib seorang ilmuwan yang mana itu adalah Dr. Vegapunk. Imu kemudian menghubungi mereka untuk menguji sebuah senjata ciptaan Vegapunk yang bernama Mother Flame. Dan benar saja, senjata tersebut akan diuji untuk menghancurkan sebuah pulau terdekat yang tak lain adalah Pulau Lulusia. Lalu, nama dari kelima tetua ini pun akan diungkap di sini, yang mana mereka masing-masing memiliki sebuah gelar yang disebut sebagai prajurit dewa. Pertama, prajurit dewa pertahanan ilmiah, Saint Garcia Saturnus. Dia adalah Gorosei yang menggunakan peci dan juga Gorosei yang namanya pertama kali diungkap. Kedua, prajurit dewa lingkungan, Saint Marcus Mars. Dia adalah orang dengan tubuh tinggi yang memiliki kumis serta jenggot putih yang panjang. 3. Prajurit dewa hukum, Saint Topman Valkyrie atau Mercurius. Dia adalah uak-uak berkumis besar dan memiliki tanda di kepala botaknya. 4. Prajurit dewa keuangan, Saint Ethan Baron V Nasujuro atau Venus. Dia adalah pria botak gundul berkacamata yang selalu membawa pedang yang mirip dengan Meito bernama Sodai Kitetsu. 5. Prajurit dewa pertanian, Saint Cepet Jupiter atau Jupiter. Dia adalah om-om berambut pirang yang terlihat paling muda di antara Gorosei yang lainnya. Selain ingin memusnahkan Pulau Lulusia, Imu pun juga memerintahkan kelima prajurit dewanya itu untuk segera memburu Nefertari di Vivi. Cerita lalu menampilkan situasi di markas besar Angkatan Laut. Di sana, Fleet Admiral Akainu sedang sangat kerepotan karena kerajaan Tajine dan kerajaan Aegis memulai pemberontakan mereka karena bantuan dari tentara revolusi. Angkatan Laut mengerahkan pasukan mereka untuk mengatasi masalah ini. Mereka pun membawa 3 Seraphim bersamanya. Mereka adalah Seraphim Doflamingo, Seraphim Moria, dan juga Seraphim Crocodile. Kembali ke masa sekarang, Sabo mengatakan saat dia tiba di kerajaan Lulusia, pemberontakan pun telah dimulai. Warga di sana langsung menangkap sang raja dan juga sang putri setibanya mereka ke Lulusia. Sabo disambut layaknya pahlawan oleh warga Lulusia karena berita di koran yang menyebutnya sebagai pembunuh raja, sehingga banyak warga di sana yang ingin bergabung menjadi pasukan revolusi. Ivankov bertanya kepada Sabo tentang orang yang bernama Imu. Iva pun menjelaskan jika pada 800 tahun yang lalu di antara para pencipta dari 20 raja pertama ada seorang raja bernama Saint Imu dari keluarga Nerona. Iva kembali mengatakan jika di dunia ini ada kemampuan yang bisa membuat seseorang menjadi abadi, dan itu artinya di suatu tempat di dunia ini ada seseorang yang tidak bisa mati. Dan itu bisa saja orang yang sama yang ditemui oleh kelima tetua itu.
Kemudian, Eva juga menyinggung tentang senjata pemerintah yang digunakan untuk menghancurkan Pulau Lulusia. Dan hanya Vegapunk lah yang mampu membuat senjata seperti itu. Namun Dragon membantahnya dan mengatakan jika Vegapunk tidak akan menciptakan senjata pemusnah massal seperti itu. Eva pun bertanya, bagaimana jika pemerintah dunia menggunakan senjata kuno? Secara si Imu ini berasal dari masa lalu dan itu akan menjadi masuk akal. Dragon lantas mengkonfirmasi bahwa senjata kuno itu memang benar-benar ada berdasarkan informasi yang dia dapat dari Nico Robin. Dan jika pemerintah memiliki senjata kuno itu, kenapa mereka tidak pernah memakainya dan kenapa baru sekarang? Lalu, di halaman terakhir chapter pun menampilkan situasi terbaru di Marinjoa. Narator pun berkata, hari ini di tanah suci Marinjoa, seorang Tenryubito telah dieksekusi, tetapi ini tidak dilaporkan ke seluruh dunia. Yang memberikan hukuman itu adalah sang mantan raja sebuah negeri yang disebut God Valley. Saat ini, dia adalah komandan tertinggi dari Kesatria Suci, Saint Vigarland Garling. Dia terlihat seperti orang tua yang menggunakan kacamata hitam dengan membawa sebuah pedang. Rambutnya pun sangat unik dan menyerupai bulan sabit. Namun walaupun begitu, bisa dipastikan jika orang ini benar-benar sangatlah kuat. Dan orang yang dieksekusi itu adalah orang yang berjuang demi para manusia ikan. Dia adalah Saint Don Quixote Mejosgar. Di akhir panel, Saint Garling pun berkata, mereka yang melindungi sampah lebih kotor dari sampah. Nah, kemunculan dari Raja God Valley, Saint Vigarland Garling menjadi penutup untuk chapter 1086 kita kali ini. Dan ada sebuah kabar buruk untuk kita semua, jika One Piece akan libur panjang selama 4 minggu. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.